Oke, hari ini kita lagi mau ngurusin si R35 lagi. Seperti yang gue ngomong di video terakhir, kita kan udah ganti ban, tapi ada beberapa pernak-pernik yang akan kita rapihkan lagi. Ini bannya kan udah kepasang. Hari ini gue lagi pengen jalan ke tempat temen gue, Brandon, itu teman kuliah gue, ke Kita Karbon, itu daerah Cengkareng ya kalau nggak salah ya, daerah sana. Jalan untuk ngapain? Ya kalau ke sana udah pasti kita bakal ngerapi-rapihin aerokitnya. Jadi kalian bisa lihat. Ini adalah aerokit yang gue pakai. Ini udah lama banget dibikin sama Bro Rexy, udah lama banget. Gue suka sama modelnya. Cuman sayangnya ini masih fiber ya coy ya, belum karbon. Dan kayaknya udah bosen banget gue ngelihatnya. Ini kemarin tuh sempat dibikin ada front lip, terus ada canard. Ini ada canard front lip yang udah lama banget. Terus diffusernya tadi itu sebenarnya ada. Cuman kemarin gue sempet mundur di parkiran, pecah. Jadi gue putusin untuk gue copot. Ntar mungkin kita bakal bikin baru juga diffusernya. Dan di sini ada spoiler Kansai. Kalau ini gue beli dari teman gue juga, Bro Jorgi. Ini nggak custom kalau ini. Ini Kansai dan berikut dengan cupnya lagi, bagasinya. Ini dry carbon untuk dua part ini. Ini gue juga suka banget modelnya. Keren gitu ya, kotak gawangan gitu ya. Kayak wingnya akan gue pertahanin. Tapi kita bakal berangkat menuju ke Kita Karbon untuk ngerapihin aerokit yang lainnya seperti lips, diffuser dan canardnya. Kayak gimana ntar biar lebih enak sih langsung di sana kita ngobrol ya sama Bro Brandon langsung, konsepnya kayak apa juga kita masih on discuss. Sekarang gak usah pakai lama-lama, kita langsung jalan aja menuju Kita Karbon di Jakarta Barat. Kita drop mobilnya biar makin kece. Yuk langsung kita jalan. Ini harusnya nggak cold start karena udah dipanasin. Kita nyalain dulu aja. Nah kan nggak cold start. Oke, bensin aman, masih banyak, mobil masih sehat semua. Setelah dibenerin terakhir nggak ada kendala lagi ya. Aman, langsung aja kita konvoi 2 mobil karena sepertinya yang ini akan kita tinggal. Jadi Sandi akan bawa apa? GLE aja dia. Oke. Sip. Kita jalan sekarang. Oke cuy, balik lagi sama gue sih, Jeb Rock. Alright. Oke, hari ini tanggal 11, hari Senin ya cuy. Jam 5:30, udah agak sore nih cuy. Nah, sekarang kita lagi berada di Cengkareng. Seperti yang di awal video gue ngomong, kita ke markasnya si Bro Brandon. Ini ada di Cengkareng, namanya tokonya tuh Kita Karbon ya cuy ya. Ntar gue taruh di sini. Kita bawa GTR di sini. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol. Tadi sempat hujan jadi pada masuk. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol. Ini kita mau custom semua. Ntar detailnya kita bahas di atas. Tapi ini lips bawaannya tadi bukan lips bawaan ya. Lips yang custom yang kemarin udah dicopot sama Bro Brandon buat dicek, dilihat kayak gimana. Ntar bakal diimplementasiin lagi pakai lips yang barunya gitu. Ini tempatnya baru ya. Kalau kemarin Bro Brandon tempatnya tuh seruko doang, akhirnya dia pindah ke tempat yang gede. Nah, ini pertama kali juga gua akhirnya kesampaian mampir ke tempatnya si Brandon nih, udah lama nih. Dulu nggak jadi-jadi, akhirnya kita jadi di tempat yang barunya di Kita Karbon. Ayo kita masuk, kantornya di atas. Nih ada mobilnya Bro Rocky, anjay. R34 proyekannya. Terus ada Evo juga di sini lagi bikin. Kita langsung naik aja ke atas buat ngobrol kayak mana konsep dan desain yang barunya. Nah, ini dia. Nah, ini deh yang punya. Bapak John, Bapak Brandon, kabar baik. Pakai dulu ya, Pak. Oke, Don. Akhirnya nih gua kesampaian juga ke tempat lu. Setelah kita dari toko lama, gue belum pernah datang loh ke tempat lu. Akhirnya pindah di tempat yang gede nih. lebih mendingan John. Lebih asik tapi tanjakannya agak serem ya tadi. Agak serem tanjakannya tadi. Temen berhasil kita lewat aman tanpa kendala. Jadi base camp lu di sini nih. Sekarang sejauh ini ya. Sejauh ini nih. Di mana sih alamatnya? Kasih tau dulu. Gua nggak hafal. Kita ada di Cengkareng di Kamal Raya nomor 10. Kamal Raya nomor 10 Kita Karbon. Ntar gua taruh aja di sini lah, pokoknya aman. Oke Don, jadi kita mau ngapain? Jadi
Kayak gue denger lu kemarin udah bosen sama Betul. gitu ya. Butuh pembaruan lah Butuh ya. pembaruan, fresh look karena ini mau comeback sih R35 gitu. Ini lama banget nih gue udah nggak lihat Setahun lebih coy. Setahun lebih dia masuk kandang akhirnya keluar langsung kita garap lagi. Yang pasti pertama lu mau ganti apa nih? Lips ya kalau nggak salah. Lips. Kita ngobrol ya. Iya, Aerokit lah. Lips, Canard gitu-gitu. Oh, kan sebelumnya nggak karbon ya tadi gue. Sebelumnya nggak karbon. Nah, sekarang kita pengen karbonnya. Iya dong, gitu. harus dong. Harus. Gue namanya aja udah kita karbon. Kita karbon. Jadi harus karbon. Harus karbon. Kalau fiber kita fiber jadi. Jadi tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol. Gue sebenarnya by WhatsApp sama si Bro Brandon buat ngatur konsepnya kayak gimana, desainnya mau kayak gimana. Karena ini kita custom di sini ya Don ya. Ya. Jadi dia bisa, lu mau bikin kayak apa, mau begini, atur Pokoknya aja. berdasarkan gambar aja Berdasarkan sih. sebenarnya. gambar Cuman ya. untuk exact size-nya pasti beda ini John nih. Karena kan kita kan cuma lihat gambar, kita tarik garis besarnya aja lah. Kecuali gue udah ada moldingannya. Nah, ini referensi ya jadinya ya, patokan gambarnya. Ini ada di sini. Kita liatin kali Don ya. Boleh. Sneak peek dikit ya. Jadi ini ada beberapa desain contoh gambar referensi. Jadi kemarin tuh banyak banget nih udah dipilah sama kita berdua berdiskusi. Jadi untuk bagian depan, jadi kita pakai yang mana Don? Kayaknya ini deh, bukan yang depan ini, nih. yang ini. Sebenarnya mirip John. Cuma ini bedanya di sampingnya dikit doang. Oke. Nah kan yang ini kan kita ambil top secret nih sebenarnya. Cuman karena kita discuss kemarin mau pakai diffusernya, kayaknya lebih garang pakai yang warna hitam nih. Yang warna hitam ini Iya. ya. Sebenarnya beda-beda dikit doang nih. Beda John. cuman beda di depannya ya, tengah Sampingnya senternya ya. ini musinya kalau yang ini dia rata, kalau ini naik. Dia Yang top naik secret ya. agak Coba naik mendekat ya. kamera, kelihatan nggak situ? Nah, kita jadi pakainya yang ini. Betul. Cuman beda-beda di sampingnya ya. Beda di samping, terus sama ini kan flat. Di sini agak naik dikit karena gue request diffusernya begini. Iya biar cocok lah ya John. Biar ya. cocok. Gue request diffusernya belakangnya begini agak naik. Jadi ini kayaknya cakepnya begini sih. Nah ini lu kalau nggak salah kita request tadi lu minta 2 jari dari tanah kan? Anjing, nggak gitu. Gua pengennya nggak terlalu pendek banget sebenarnya, sesuaiin aja ukuran sama yang standarnya. Jangan 2 jari dari tanah, kayak titit gue juga nggak masuk gitu. Anjing. Susah itu dibawa. Oh sama ini ya, lu mau kap mesin ya kemarin ya? Kap mesin, iya bener, kap mesin karena bagasi dan wing gue udah karbon. Biar matching aja Biar depan matching belakang ya? Don, biar nggak pantatnya doang yang hitam. Sekalian kita hitam depan. Berarti lu kalau kontes nih ngincernya base karbonetik? Enggak? Enggak juga sih sebenarnya sih. Ngeri-ngeri saingan ya sekarang ya. Oke, depannya gue pengen OEM. Oke. Jadi bentuknya standar aja nggak apa-apa, tapi karbon. Bisa kan? Oke, bisa. Bisa ya, aman ya. Jadi lipsnya custom karbon. Custom karbon. Kanalnya kan sekarang kan udah ada. Tapi dilapis karbon dilapis aja. karbon, betul. Terus diffusernya. Diffuser Terus sama kap mesin. kap mesin. Oh, tadi kita ngomong side skirt ya? side skirt, cuman bentuknya masih kita Masih on pikirin lagi discuss nih ya. Jadi kemarin tuh gue sebenarnya belum bahas untuk side skirt. Cuman setelah dilihat-lihat kayaknya harus diisi juga deh, biar Takutnya nggak kan kopong depannya udah gahar nih, belakang udah gondrong juga, sampingnya kosong. Aneh gitu. Jadi ntar kita bakal discuss lagi. Bro Brandon juga ngasih referensi. Jadi enak banget sih. Enak sih Don sama lu Don. Karena bener-bener dikawal ya. Iya. Nggak dilepas gitu ya. Karena kan kadang-kadang mungkin kan orang bingung kan desainnya kayak gimana. Sebenarnya kayak gini aja kan ada orang yang fanatik kan. Misalnya Betul. top secret dia pengen top secret. Mau full. bener-bener mirip banget gitu. Kalau ini kita gado-gado lah. Gado-gado. Sebenarnya kan emang nggak tahu deh buat bumper sama apa enggak. Cuman kita adjust aja ntar bentuknya. Siap aman dah pokoknya. Pokoknya nggak sesuai banget sebenarnya sama gambarnya karena ini kan custom tadi. Tapi di adjust sesuai kemauan gue juga. Betul. Jadi ntar finalisasi bro, lu panggil gue lagi. Gua Pasti. ngeliat Karena ada revisi atau enggak kadang-kadang gitu. kan kalau kita lihat dari gambar sama kita lihat langsung kan beda kan. Jadi nanti lu juga harus pantau nih John nih. Siap gitu. Estimasi berapa lama Don? Kurang lebih ya untuk pengerjaan kita ngomong kasar aja deh. Mungkin kayak sekitar 2 mingguan deh. 2 mingguan ya? Tapi 2 minggu itu selama mobilnya nginap nih John. Oke. Jadi abis itu ntar mobilnya kalau lu mau bawa pulang dulu. Setelah 2 minggu itu ya? Setelah 2 minggu itu ntar kurang lebih sampai kelar karbonnya ya tambah 1 minggu lah, 3 minggu lah. 3 minggu ya. Pokoknya lu bakal molding dulu soalnya. Tapi konteksnya ini kalau misalnya ntar pada proses customan kita nih nggak ada revisi nih John nih. Oke. Jadi kan kadang-kadang kan ada waktu tambahan nih karena Iya. ini Ini kayak kurang nih Iya. gitu ya. Selama berjalan ada perubahan-perubahan lagi tuh bikin nambah waktu. Pokoknya kita wajar sih. adjust aja sama misalnya selera lu kayak gimana. Ntar lu kalau misalnya ada yang kurang-kurang, lu kasih masukan aja. Siap. Itu yang paling Oke. penting. Enak banget. Ini ada contoh-contohnya juga di belakang sini. Ini contoh-contoh bahan lo ya? Ya, ini Yang ada- ketempel ya. Ya ini karbon-karbon nih. Ini ada yang Forge. Tapi sebenarnya John, Ah, motif karbon tuh lebih banyak lagi dari ini. Ada yang warna-warna kan? Iya. Lu kalau nggak salah di Jazz pakai yang warna merah kan? Warna merah benar. Jadi kalau yang ini yang gue tampilin, yang ini nih, ini yang lagi kekinian aja lah. Ini Lagi banyak kekinian anak-anak nih, nih, kotak-kotak di shop biasanya ya. pakai ini nih. Yoi. Sama yang ini nih.
Ini Forge ya. Iya, tapi ini forge-nya diamond nih. Diamond. Iya, lebih kotak-kotaknya lebih gede tuh John. Lu bandingin sama yang ini nih. Tuh. Oh, ini lebih tipis-tipis Iya ya. kan? Oke. Iya, dan masih banyak lagi lah kurang lebihnya. Masih banyak. Tapi kalau lu kita pakai yang tuil biasa Yang biasa aja, karena gua paling demen yang bentuknya begini. Hmm. Ini kayak OG-nya karbon gitu. Ya emang JDM kebanyakan pakainya yang Cakep banget ya, motifnya begini ya. Dan biasanya lebih nggak bikin bosan sih. Soalnya kalau yang model-model lain takutnya bosan. Bosan dilihat. Kalau yang ini tuh kayak udah OG aja gitu. Itu paling cakep gitu. Oh, sama. Apa tuh? Bagasi lu kan udah pakai yang tuil. Betul. Gak mungkin masa kita beda? belangin. Iya, jadi samain nama ini ya, sama Benar, bagasi juga. Ini tempatnya asik sih. Itu banyak juga digantung tuh hasil yang udah. Nah, kita Iya. kita lihat situ deh nih. Boleh. Cuman ini agak berdebu ya karena Gak apa-apa. Gua nggak bersihin. Biasa. Ini contoh yang udah. Jadi metode yang lu pakai apa, Don? Gua boleh tahu nggak? Sebenarnya kita lagi develop Infuse. Cuman Infuse, oke. karena belum berhasil kita belum berani jual. Belum berani. Pokoknya kita jual kita pasti aja. Nah, buat sekarang kita metodenya skinning. Skinning ya? Yes, masih skinning. Jadi Masih skinning. fiber kita ada kalau udah ada moldingannya kita tinggal skinning, kalau belum ada kita custom dulu. Kita custom moldingan, baru ntar cetak fiber Yes. skinning gitu. Nah, tapi sebenarnya emang sih kalau orang ngincer karbon kan pengen yang enteng. Nah, Entengnya. itu belum bisa gua kasih ke Oke, customer. Buat yang sekarang infuse jadi- tadi ya kalau mau Iya. enteng ya. Sekarang Jadi, sih masih skinning. kosmetik aja lah dulu Kosmetik buat sekarang kan. Kecuali Betul. buat balap lah ya John Iya, ya. dan Itu baru kebetulan butuh. kita balapnya kan Ebo ya. Jadi nanti GTR harus kontes-kontes dong John. Kontes pasti. Pokoknya ini bakal comeback. Project akhirnya kayak gimana? Gue masih rahasiaan sih ke penonton sih. Boleh. Tapi gue udah kasih tau Brandon tadi warnanya apa. Tadi cakep kan warnanya? Cakep kan? Cakep. Menyala itu pokoknya. Menyala ya. Oke, jadi ini hasilnya udah ketempel. Ntar dikasih sinematiknya Bro Sandi ya bro ya. Dikasih sinematiknya, ini hasilnya begini. Cakep sih, rapi sih. Ya, Ini segini ya. Nah, tapi kita tuh nggak dipernis. Nggak dipernis? Kita nggak dipernis. Oke. Jadi kan ada beberapa punya toko tuh biasa pasti kan mereka ada metode masing-masing. Betul. Kalau kita amplas sampai 3.000. Jadi shine-nya si resin. Natural resinnya. Cuma memang ada minusnya. Minusnya tuh kadang-kadang swirl-marknya akan kelihatan lah ya. swirlnya. Makanya jadi ya nanti kita pasti maksimalin lah John Siap, buat lu John. siap, aman. Jadi apapun nih, sampai ginian juga lu bisa lu lapis ya? Bisa. Banyak sih. Ada yang minta interior. Kemarin ada Stargazer full interiornya kita karbonin semuanya. Oke, interior bisa. Pokoknya bisa segala macem di sini, mantep banget. Nih 2 minggu lah ya, Don ya berarti. Kurang Ntar lebih gue mobil bakal ini. kesini lagi setelah Yes. 2 minggu. Ntar kalau ada revisi bisa nambah lagi. Kita lihat aja. Nih kan lips lama lu nih. Ini lips. Ini lips gue yang lama. Tuh, lihat tuh. Lihat tuh kan, battle scar tuh. Ya Anjing. oke lah dia udah melayani lu Udah lah. melayani gua dari lah. gua awal kuliah kali. Iya, waktu lu awal kuliah. Iya gila anjir nih lama banget. Waktu masih ungu kok nggak salah mobilnya. Masih ungu. Ini udah melayani gua nih. Tuh, tapi nggak pecah loh gila. Berarti rapi juga gua bawanya. Kuat lah, ini kuat Kuat, lah. ini kuat. Bagus ini. Ini Lips lama lu bagus kok. ini udah lama banget. Gua udah bosan sama sebenarnya dia nggak fine aja, nggak rusak nggak apa. Cuman gua udah bosan aja sama modelnya, makanya kita rubah. Nah, sekalian gue main-main juga ke tempatnya Bro Brandon nih. Si Brandon nih teman kampus gue, Bro. Gua kenal udah lumayan lama. Udah lama. Tapi baru kesempatan kali ini nih. Iya, gua bisa datang kerjain mobil lu nih. akhirnya. Dia agak jauh soalnya dari rumah gue tempatnya. Sengkaring ya. Dulu gua masih sering John ke Serpong. Cuman belakangan karena tokonya Karena toko di sini jadi kita- lu jaga markas. Iya. Jaga Sama markas. sebenarnya di mobil lu juga ada yang kita mau garap lagi satu lagi. Ada Kita mau Alcantarain plafonnya. Alcantarain plafonnya? Yes. Oke, boleh. Jadi karena mobil gua kan kebetulan tahunnya lama nih Don, 2009. Interiornya plain aja gitu. Ya kalau bisa langsung. Boleh. Kita Biar Alcantarain lu nanti lu bisa raba-raba gitu Raba-raba halus ya, Alcantarain jadi black semua. Ini kan abu-abu, gue pengen di blackout dalamnya, jadi di Alcantara bisa ya. Siap, langsung di sini mantap. Berarti bisa juga customer langsung di sini. Bisa, langsung Bisa sih ya? kita langsung di kerjain sini ya, kerja di sini ya. Biar nggak mobil nggak mondar-mandir, waktu mobil nginep kita sekalian kerjain. Langsung kerjain. Yes. Sip. Ini baru cakep, nggak bolak-balik. Wah, tempatnya enak sih, ada kucing. Tuh kucing lu, Don. Jadi sebenarnya itu kucing nyokapnya ketabrak. Oh iya. Iya. Terus lu lanjutin Gua rawat, rawat. iya. Gila berbakti banget Brandon. Sekarang anak gua nih nurut nih, cuman kadang-kadang emang agak kurang ajar. Agak kurang ajar. Nganggep dia. lu ininya ya, Iya. babunya pasti ya. Kurang ajar emang. Nah ini John nih ada beberapa Apa contoh lagi nih? Alcantara nih kayak gini nih. Oh, ini contohnya udah Ya. kepasang ya? Cuman ini kan emang door trimnya karena kan kita karbonin juga. Ini kayak gitulah kurang Contohnya lebih. gini udah kepasang. Tuh, Alcantara. Cakep sih Don, sikat Don. Ini ada panel-panel juga nih yang udah dilapis. Ya. Jadi kalau mau interior juga lu bisa ya. Bisa Kerjanya. interior. Jadi karena sebelumnya kan gue mainnya di eksterior doang. Nah gue mulai Merambah ke Interior. interior. Cakep.
Karena menurut gua interior dicampur karbon dicampur Alcantara juga masih masuk. Kayak mobil balap, mobil mewah rata-rata. Mobil mewah kayak Lamborghini deh kita taruh, pasti dalamnya interiornya Alcantara plus perpaduan karbon tuh racing abis bos, gila bos. Parah, mantep. Ada pelek lucu tuh Dan. Iya, ini Collection lu pas ini kan? Ada yang punya gua, ada yang punya customer gua. Oke, jadi lucu banget nih. Gua lagi jual nih, cuman gimana tuh? agak sayang, gue pengen jadiin mobil aja lah. Jadiin mobil aja? Jadiin mobil bisikin, dilepas berapa? Gue kasih 33. 33 33 John. 33. Oke, lu kalau pengen nawar-nawar, lu kontak Brandon dah langsung, DM langsung. Tapi siapa tahu di Jazz lu mau pakai. Masuk itu 16. Kita lihat ya, tapi cakep itu, gue suka tuh Arvan itu tuh. Oke, jadi mungkin saat ini kita cuma ngedrop sama ngebahas desain. Ntar nextnya baru kalau udah kebentuk, ntar gue kemari lagi. Boleh. Ini gue tinggal dulu, kita titip. Kuncinya di mana, Di? Masih di mobil. Oke. Ntar kunci kita titipin ke Brandon. Kita tinggal dulu, ntar 2 minggu lagi baru kita balik lagi. Thank you brother. Aman. Siap, asik nih. Thank you nih udah percayain GTR nih. Aman, siap. Kita percaya dong. Yang penting di follow up, dilihat mobilnya kayak gimana, biar kita bisa dapat hasil yang maksimal aja lah. Siap. Pokoknya ini comeback GTR dah pokoknya. Nih soalnya penonton gue udah nanya-nanyain Don. Udah lama ya. GTR kemana nih? Iya sih, gue salah satu penonton tuh, jadi gue juga nanyain GTR mana nih. Semua orang ngiranya dijual anjir. Padahal tuh mobil nggak bakal gue jual. Tapi kita comebackin lagi. Iya. Okay. See you ntar pas setelah 2 minggu kita bakal balik lagi ngeliat progresnya gimana. Stay tune. Oke cuy, setelah 2 minggu ini udah mulai masuk tahap ngemal atau ngemolding ya cuy. Dan harusnya di tahap ini tuh gue datang untuk ngelihat apakah ada revisi atau enggak. Tapi berhubung kita lagi ikut Gia Series, baik Indonesia tuh lagi keliling ngikutin Gia Series, maka dari itu gue nggak bisa datang. Tapi Bro Brandon tetap ngawal, tetap follow up terus, dikirim by phone semua foto-foto dan video-video update-nya. Jadi walaupun gue nggak bisa datang, gue tetap tahu progres mobil gue sampai mana. Enak banget sih sama Bro Brandon, semua dikawal sampai beres. Hari ini gue lagi pengen bawa lagi si GTR ke tempatnya Brandon, ke Kita Karbon. Jadi kemarin tuh GTR di Kita Karbon itu proses molding dulu, dicetak semua kap mesinnya juga, karena gue kan nge-request untuk mau bikin kap mesin karbon ya. Bentar, nih gue kasih lihat. Jadi berhubung di tempatnya Brandon mau ada orang masuk lagi kemarin, jadi tempatnya nggak muat, maka dari itu ini mobil gua tarik dulu ke rumah. Nih tuh, ini stikernya jadi begini warnanya karena udah kena proses molding. Tuh stikernya yang kena, jadi nggak kena aslinya karena ini kan gua lapis stiker enak, walaupun emang ya ada beberapa bagian yang kayak gini nih, tapi it's okay karena ntar kita bakal bungkus lagi semua mobilnya pakai wrapping, dan cup yang standarnya ntar kita akan pensiunkan dini ntar gitu ya, karena barang-barang karbonnya udah jadi semua, barang-barang karbonnya yang udah dicetak dan ada yang udah dilapis itu udah jadi semua. Maka dari itu gua sekarang bawa si GTR ke Kita Karbon lagi. Dan kalau kalian bisa lihat bagian ceiling mobil gua, plafonnya, terus ini ada buat sun visor, tutupan spion. Ini bagian sini, semua tuh kita hitamkan. Jadi kemarin sambil proses molding, ini udah sempet dikerjain, ini cakep banget sih cuy. Tuh lihat nih Alcantara, jadi lebih berasa racingnya cuy, full black. Keren banget. Sekalian di Kita Karbon juga bisa ngerjain Alcantara kayak gini, ini sekalian gue request tuh. Ganteng banget. Semuanya udah beres, barang-barang karbonnya juga, maka dari itu kita bakal balik lagi ke sana untuk masang produk-produk karbon dari Kita Karbonnya ditempelin di GTR. Plafonnya sih udah beres tuh, ganteng banget. Keren. Hasilnya rapi banget. Sekarang cus, langsung kita ke sana. Gue nggak sabar kalau barang-barang karbonnya udah kepasang. Habis itu baru di next video kita bakal wrapping ulang mobil ini. Oke,
Oke, akhirnya sekarang kita udah sampai di Kita Karbon. Tadi perjalanan badai ya guys. Badainya bukan sekedar hujan, itu benar badai. Sampai kita jalan 40 doang di tol. Nah, kita nyampe di Kita Karbon, tempatnya Brandon. Ini udah rame banget karena menjelang IMX ada kontes, makanya Brandon banyak prep gitu ya. Ini rame. Nah, itu juga sebabnya mobil gua kemarin gua tarik pulang dulu karena banyak orang yang mau prepare IMX di tempatnya Brandon juga. Nah, sekarang part-part karbonnya udah jadi. Ntar kita lihat ke dalam, tuh udah ada sneaky peek kap mesinnya. Karena kap mesinnya langsung mau di fitting. Yuk kita masuk aja. Ini mobil-mobil yang lain. Tapi tadi kita begitu gue parkir langsung di fitting sama Brandon untuk bagian kap mesinnya karena takut hujan. Ini baru nih, kemarin kagak ada nih genteng. Halo Don. Halo. Langsung gue pakein. Oke, udah jadi semua jadi Don sekarang. Part-part udah jadi. Tapi potong nih waktunya, kemarin mesti lebih cepat. Kebetulan gue ngerjain beberapa mobil ya. Ada mundur dikit, tapi it's okay. Ini gara-gara menjelang IMX biasa. Minggu-minggu sibuk. Minggu kontes itu sibuk dia. Nah, ini kepotong dikit dan sebenarnya ini udah selesai dari minggu lalu ya. Cuman gue baru kesempatan datang hari ini, baru ada waktu. Jadi ini kita datang Senin. Bener dari minggu lalu Brandon tuh udah ngabarin. Nah, ini kap mesinnya udah lagi di fitting, lagi mau dipasang. Lagi fitting John. Jadi udah jadi, moldingannya udah beres, sudah karbonnya udah jadi. Tinggal mindahin semua part-part yang ada di kap mesin lama kayak peredam, air scoop, hook buat cantolan itu ke kap mesin yang baru. Kita mundur dikit kelihatan. Ini sih rapi Don, cakep Don. Amin, thank you lah kalau lu suka. Cakep, mengkilat banget, gokil. Ini lagi dipasang dulu di fitting satu-satu. Ntar harusnya sih ini keren banget coy hasil jadinya. Part-part lainnya di dalam ya Don ya? Masih ya? Masih di atas. Masih di atas. Ntar kita bakal lihat. Sekarang kita tungguin dulu ini, coba lagi ngefitting kap mesinnya dulu. Ntar kita bakal naik ke atas, coba kita lihat part-part yang lainnya. Ada lips, terus ada diffuser, sama sidecar kanarnya. Udah di Aku paling susah bikinnya diffuser, paling susah. Diffuser, karena gue requestnya begini. Susah. Gitu. Tapi sebenernya gue agak takut jatuh sih, John. Enggak. Anjing. Kalau dia ragu, gue juga ragu aja. Enggak, aman deh. Lu tenang. Bajingan. Aman. Tapi emang modelnya agresif banget. Modelnya agresif banget. Gue emang sengaja ngerjain lu sih. Bisa ya lu ya. Tapi itu terbukti Kita Karbon. Gue belum lihat loh. So far gue baru dikirim update-nya lewat video dari Brandon. Jadi enak banget sama dia. Update dikirimin terus video-video. Sekarang udah jadi, langsung kita mau lihat langsung. Gue belum lihat langsung. Boleh, ayo. Kita lihat ya. Boleh, ayo kita lihat yuk. Lihat ya. Naik-naik di tangga disambut dengan kanart ya gitu. Ini mau bawa turun. Ini baru mau dibawa turun. Nih kanartnya udah jadi. Modelnya masih yang lama, cuman di karbonin ya. Ya. Ini modelnya masih yang lama, cuman udah dilapis karbon tuh lihat sama. Terang nggak Terang kan? Cakep. Nih bro, gua kembaliin dulu. Kita lihat yang dalam. Kalau ini modelnya kan gue udah sering lihat tuh. Ini yang dalam nih. Lipsnya, cuman bolong nih kemarin nih. Karena masih ada lips bawaannya. Oh iya benar. Wih gila. Aduh, ini lumayan nih. Kita taruh di sini aja deh. Nah, itu kurang lebih lah penampakannya. Jadi. Oke, ini diffusernya. Susah nih Don, bikinnya Don. Lumayan. Ini lumayan susah. Ini diffusernya, modelnya yang seperti yang gua request, agak naik begitu. Dan biar karbon kan tetap expose. Karbonnya cuman expose. kayaknya ini harus rajin-rajin lap sih. Iya, karena nih ngegenang di sini. Iya, kayaknya sih ngegenang sih. Ntar bisa jadi butek lama-lama. Iya. Itulah PR-nya. Gak apa-apa biar dia. Gak apa-apa, yang penting ganteng. Yang penting ganteng. Ini diffusernya, ini paling susah nih Don. Paling susah. Ini paling susah. Buat yang lama juga. Paling lama. Berapa total waktu lu bikin ini? Ini gue makan custom sendiri kayaknya kurang lebih 4-5 hari deh. 4-5 hari? Iya. Buat custom ini doang? Karena kesulitan tuh mungkin karena kan berdasarkan foto doang kan. Terus pas udah dibuat, terus karyawan gue kayak kurang enak nih. Iya kurang enak, jadi gue terpaksa harus kayak rubah lagi. Gitu-gitu sih. Tapi mantap sih hasilnya cakep. Gue nggak sabar kepasang sebenarnya. Kalau lu lihat begini belum terlalu ini. Iya. Kalau lu lihat kepasang baru gede banget sih. Iya. Kalau begini sih secara overall mata gue sih yang penting halus gitu lihatnya. Ya kan? Patahannya rapi, nggak kaku. Tapi kepasangnya pasti ntar beda lagi kalau udah kepasang. Gokil sih tapi ini. Sap. Nah itu lipsnya. Ini dia lips depannya. Sebenarnya sih modelnya sih ya kita ikutin top secret. Mestinya bolong nih John. Cuman kemarin kalau kita tetap mau pakai yang gue mau coba copot lips lu. Tapi kayak nyambung semua ke dek bawah. Oh nyambung ke itu ya? Terus gue, wah gimana ya? Udah deh. Akhirnya gue kecopot, cuman ininya nggak bisa gue bolongin. Oke. Karena kalau gue bolongin itu kelihatan. Bolong juga. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau top secret di sini bolong ada kayak air vent. Ntar ambil detailnya ya dia. Kayak ada air vent. Cuman ini gue nggak mau nyopotin lip standar bawaannya.
Karena kalau nyopotin itu nyambung ke kayak ke cover bawah mesin itu loh. Iya, dan kemarin gue coba, ternyata bener kata lu itu bautnya banyak banget. Banyak banget kan? Dan banyak yang udah ini kali ya, udah lama kali ya. Namanya juga mobil tua. Itu kendalanya. Jadi akhirnya kita cover. Kita cover. Lip selamanya kita cover, makanya ini nggak bisa bolong. Begitu. Ini diffuser sih gede loh ini. Gede. Anjir gede loh ini. Tapi cakep. Kita coba pasang dulu lah, nanti baru kelihatan. Gue sih lebih penasaran kemarin pas kepasangnya lagi. Pas kepasangnya sih. Gue udah lihat waktu mentahnya waktu di mobil, tapi kalau karbonnya kan belum. Belum. Nih udah ketempel. Gue juga dikirimin Brandon fotonya sih sebenarnya. Ntar gue taruh di sini pasti foto-fotonya semua. Ini side skirt, cuman masih dipoles nih. Ini side skirt juga, masih proses poles. Cuman ini sama sistemnya juga dia timpa. Jadi yang original lo kita nggak perlu copot-copot. Oke, jadi ini sistemnya sebenarnya kayak cover. Jadi aman kalau lu mau standarnya lu tinggal buka, masih ada di situ. Tinggal lu bersihin aja tanpa ngerusak. Begitu. Kalau yang diffuser juga cuman ngeplek doang ya? Kita pokoknya ikutin dari yang bawaan lu, tinggal kita timpa begitu lagi. Makanya nih ada lekukan ini nih buat masuknya dia. Oh, buat nyelipin ke yang itu aslinya ya? Nah, tapi ditambah ini juga sebenarnya biar dia juga ada kuncinya juga sih. Kunciannya lebih kuat. Nah, kita sealannya di sini semua, ngumpet semua. Ngumpet semua. Cakep. Jadi hitungannya add-on ya, Dan? Add-on, semuanya add-on ya namanya ya, Dan ya. Sebutan tuh add-on. Kecuali kap mesin. Kecuali kap mesin. Kalau kap mesin beneran diganti. Semuanya. Cetak yang aslinya, baru dicetak ulang yang karbonnya. Gitu. Cakep sih, gue nggak sabar kepasang sini. Proses pemasangan berapa lama tuh? Ya kita lihat nih, kayaknya kemungkinan sih sejam sampai 2 jam lah. Sejam sampai 2 jam. Oke. Tapi kalau ngeliat tadi sih mungkin nggak terlalu lama. Biasanya 2 jam itu kalau ada kendala-kendala lah, emang harus di fitting lagi atau gimana. Cuman kalau ini kan karena kita udah fittinginnya dari kemarin-kemarin. Jadi tinggal plak. Tinggal pasang semua. Oke, kita lihat. Berarti gue bisa tungguin bisa masangnya. Oke, kalau gitu kita tungguin ya masangnya ya. Pokoknya lo pulang bawa mobil hari ini lah. Langsung bawa ya. Oke, gila kan. Oke, udah jadi. Dan beres semua ya? Ini beres. Beres semua, tinggal kita mikirin turunnya. Semoga sih bisa ya. Semoga bisa. Harusnya sih bisa ya. Tapi ini overall udah kepasang semua, udah cakep. Cuman ini karena udah malam, ntar kita bakal lanjutkan di besok siang. Baru gua kasih lihat ke kalian semua hasilnya kayak gimana, hasil jadinya. Ini belum di wrapping juga, nih warnanya sih sebenarnya nih. Kalau udah ganti warna, kalau udah ganti warna harusnya lebih gokil lagi nih. Oke, thank you. Aman. Semoga thank you Bang Don. Siap nih, cakep banget sih hasilnya. Gokil. Ntar kita lihat besok di bawah sinar matahari. Buat kalian yang pengen bikin merapat langsung ke sini. Bisa custom segala jenis, lu mau bikin apa juga bisa. Bisa kan Don ya? Kasih foto aja yang penting. Kasih foto aja, referensi langsung bisa dibikinin sama Bro Brandon. Mau karbon, mau biasa, fiber biasa juga bisa. Kalau cat kita belum bisa. Tapi kita bisa. Ada vendor. Ya. Gitu. Oke. Langsung aja ntar informasinya gue taruh di deskripsi, mau kepoin langsung bisa lihat kita karbon ada di deskripsi dengan Bro Brandon. Kan kita mau balik dulu, jalan dulu, besok baru kita update lagi ke kalian waktu udah siap. Oke cuy, sekarang kita udah balik lagi ke Serpong nih, sekarang di Cartens Mall di parkiran atasnya karena di luar hujan. Jadi di sini kayaknya lebih enak dan terang, tapi mobilnya kotor lagi ya cuy, padahal kita udah cuci. Oke, setelah terpasang body kit dari kita karbon, aero kit sih sebenarnya ya, mulai dari lips, side skirt, diffuser dan kap mesin akhirnya udah kepasang di sini. Hasilnya cukup memuaskan, keren banget cuy. Nih, gue jadi kemarin minta ke Bro Brandon kap mesinnya gue mau UM look tapi karbon. Hasilnya begini, keren banget. Klimis abis, mengkilat banget. Cuman ini masih agak kurang rapat dikit ya guys ya. Ntar mungkin gue minta di setting lagi, hooknya dimasukin lagi ke dalam biar ininya lebih turun, bisa di adjust. Dan lipsnya, ini sebenarnya lipsnya gue tuh mintanya tuh model-model top secret. Cuman kita custom ala-ala gitu ya cuy ya. Jadi juga cuman dari gambar, lo bayangin dari gambar, gue tunjukin foto, akhirnya jadi terrealisasi langsung sama Bro Brandon. Cuman ada bedanya di sini, harusnya tuh bolong, tapi karena ini add-on, jadi
Yang seperti kayak kemarin kita udah jelasin, kalau dibolongin, lips aslinya juga harus dibolongin. Karena ini lips aslinya tetap ada, modelnya cuma add-on ya, nempel gitu ya guys ya. Jadi kalau gue mau bolongin, lips aslinya juga harus dibolongin. Tapi ntar kita pikirkan gimana bagusnya, kalau misalkan emang enakan bolong, ntar kita bolongin. Gitu. Dan untuk sampingnya, ini juga udah jadi. Jadi gue minta agak ada kotaknya, ada patahannya di sini biar semuanya selaras sama body kit yang lips depannya juga cuy. Jadi sampingnya udah dibikinin sama Brandon, cakep banget. Buat ngimbangin bagian belakangnya karena diffuser gue lumayan ekstrim. Nah, untuk bagian belakang kan ini bagasi dan GT Wing Kansai gue nih udah gue beli lumayan lama, udah kepasang. Cuman biar ngimbangin GT Wing yang lebar ini, kita bikin diffusernya juga yang agresif. Jadi gue minta yang modelnya naik begini. Sebenarnya ini banyak dipakai di GTR yang stance ya cuy. Jadi dia pakai bagasinya model ducktail gitu biar sama ini. Cuman menurut gue kayaknya keren juga nih kalau dikombinasiin sama spoiler GT Wing kotak begini. Dan hasil jadinya begini. Menurut kalian gimana, bagus atau enggak? Coba komen di bawah. Kalau gue sih demen ngelihatnya. Jadi lebih agresif gitu. Jadi belakang ini agresif banget, bener-bener lumayan agresif lah ya cuy. Makanya sampingnya gue bikin juga buat ngimbangin. Depannya juga kita bikin ada patahan-patahan. Cuman gara-gara belakangnya gini kayaknya depannya agak kurang agresif. Tapi masih nyambung juga sih, masih cocok juga menurut gue. Ini dia hasilnya. Jadi so far udah kelar. Sebenarnya cepet lah, nggak terlalu lama. Cuman kemarin si Brandon ada renovasi, makanya agak mundur waktunya. Dan gue juga waktu harusnya minggu lalu udah selesai, cuman gue waktunya gak ada untuk datang, makanya baru dikerjain kemarin Senin gitu cuy. Ini hasilnya, gimana menurut kalian? Ganteng atau enggak? Coba komen aja di bawah. Gue sih suka banget dengan looknya GTR yang baru ini, yang sekarang ini jadi lebih fresh. Cuman memang ya karena warnanya ini udah lumayan lama, kejemur terus lagi ya guys. Ini udah hampir 3 tahun ya, 3 tahun lebih mungkin. Wrapping yang ini, ntar gue bakal wrapping ulang lagi dengan warna yang masih gue rahasiakan, tapi warnanya lebih terang dari ini, biar karbonnya lebih kontras gitu. Kalau sekarang kan ininya gelap, karbonnya tuh nggak terlalu kelihatan, makanya kita harus ganti warna bodinya yang terang biar lebih kontras, jadi karbon-karbonnya tuh kelihatan. Akhirnya mesin udah karbon, ini udah karbon juga, kemarin kan masih fiber biasa, kali ini udah karbon semua, tapi ini kanarnya belum gue pasang karena ntar kita bakal mau ganti wrapping. Jadi kalau dipasang sekarang, ntar waktu wrapping dicopot lagi sayang. Jadi mending sekalian aja abis wrapping baru dipasang ntar kanarnya. So far begini, si GTR setelah diganti body kit udah rapih banget, cakep. Cuman ada minor-minor kayak ini kurang turun. Ntar ini kita minta tolong Bro Brandon untuk turunin lagi biar rata natnya. Overall begini, jadi terlampu juga nih bakal gue garap lagi. Ini agak kembun. Terus ini kan gue masih standar apa namanya, dia punya bohlamnya masih bohlam HID ya guys ya. Ntar gue mau ganti LED biar terang. Karena gelap banget. Ntar kalian tunggu di next episode-nya waktu gua pengen ngegarap warnanya di Bro Elvan Versoto Wrap. Untuk saat ini adalah karyanya kita karbon. Hasil jadinya begini. Menurut gue sih keren banget. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Ya, vlog hari ini mengenai pemasangan Nerokit nyampe sini aja dulu. Ntar kita bakal update lagi di vlog selanjutnya mengenai penggantian warnanya. Kalau kalian suka video kayak gini, acungi jempol ke atas saja. Kalau nggak suka ke bawah, terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue, dan follow Instagram gue ada di bawah pojok kiri ya guys ya. Langsung aja di follow. Ngap nih gue ngomong gak kebut ya guys ngomongnya ya guys. Oke, begini aja videonya. Thank you for watching. See you in the next video. Dan jangan lupa kalau kalian pengen custom, pengen garap-garap body kit, langsung aja merapat ke Kita Karbon. Berisik banget itu motor. Semua informasinya ada di kolom deskripsi. Ntar kalian bisa kepoin. Oke, bye-bye.